Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda dengar, untuk Anda simak, dan tentunya untuk Anda praktekkan. Hari ini, hari Sabtu, tanggal 27 Maret 2021. Saya membuat audio ini jam 23:21 menjelang tengah malam. Saya membuat audio ini di rumah mertua saya, berarti di rumah istri saya, karena tadi saya dari Surabaya ke rumahnya mertua gitu ya, karena besok ada acara ulang tahun dari sepupunya istri, anaknya atau keponakan saya berarti ya. Jadi ulang tahun dan mengundang Ami sama Ira, sehingga saya harus ke rumah mertua saya malam ini. Di sini suasananya sudah sepi dan hanya saya yang masih di luar kamar. Saya masih menyempatkan diri untuk membuat audio ini untuk Anda semua yang setia nonton Cahaya Kehidupan, untuk Anda semua yang setia mendengarkan inspirasi dan pencerahan dari Cahaya Kehidupan. Saya selalu ingin memberikan pencerahan buat Anda, memberikan Anda inspirasi. Kenapa? Karena di luar sana banyak hal-hal yang salah, banyak hal yang terlihat bagus tapi justru melemahkan manusia. Banyak hal yang terlihat benar tapi justru menyesatkan. Ini terjadi karena banyak orang, mungkin juga Anda, tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Anda jarang untuk berpikir. Banyak orang hanya ikut-ikutan saja. Oh, yang bicara itu rame, saya ikut ngomong itu. Oh, yang mengatakan itu benar, rame, lalu ikut bahwa itu benar. Seolah sekarang apa yang ramai itu yang benar. Ini sesuatu yang yang aneh menurut saya gitu ya. Kebenaran seolah diukur dengan seberapa banyak pengikutnya, seberapa ramai yang mendukungnya. Ini kebenaran atau pilpres gitu ya. Kebenaran tidak diukur dengan seberapa ramai yang mendukungnya. Kenapa? Kebenaran tetap kebenaran. Api panas selamanya panas. Kalau ada yang mengatakan api dingin lalu menganggap yang benar api dingin gitu. Nah, saat ini semua bergeser ke arah seperti itu. Oh, yang bilang bahwa tentang A itu harus seperti ini. Semuanya kalau yang di situ banyak dianggap itu yang benar. Lalu ketika sedikit dianggap salah. Ini menurut saya ini bukan kaidah ilmiah gitu. Kebenaran diukur dari banyak pendukungnya. Ini bukan sesuatu yang ilmiah, tapi tadi pilpres atau pemilihan, dipilih yang banyak, yang menang, yang sedikit yang kalah. Sementara ilmu kebenaran, ilmu kehidupan bukan seperti itu. Malah yang enak yang sedikit. Misalnya Anda sedang antri gitu, banyak di suatu tempat, di satu jalan, antri macet, Anda nyaman di situ. Kalau saya mending saya pilih jalan yang sepi aja, lebih cepat sampainya, lebih nyaman, lebih tenang. Jalan di hidup ini sebetulnya ada banyak jalan. Anda mau ikut jalan yang ramai, jalan yang sesak, jalan yang padat, karena Anda ikut mayoritas. Oh, di situ loh yang betul jalannya, karena ramai yang di situ. Anda ikut ke situ, berdesak-desakan, ramai, macet. Anda rela kehilangan akal sehat ketika mengatakan, oh ini ramai, pasti benar jalannya. Sementara di sebelah Anda sana, di sisi lain Anda, ada jalan yang hanya sedikit orang yang melewatinya, dan itulah jalan kebenaran, jalan petunjuk dari Tuhan. Sudah sedikit, enak jalannya, tenang, nyaman, no macet, no
antri-antri, jalan aja lancar, langsung tercapai apa yang diinginkan. Dibandingkan dengan jalan satunya yang macet, butuh lama-lama, butuh proses, tapi banyak orang memilih itu. Lucu kan? Sekarang lihat faktanya, orang kaya itu sedikit, orang yang tidak kaya itu banyak. Jadi, kalau Anda ikut-ikutan yang banyak, Anda jadi orang umum, Anda jadi orang rata-rata. Jalan kekayaan itu, jalan sukses itu hanya sedikit sebetulnya. Sepi jalannya, tidak banyak orang. Tempat yang toko yang murah, banyak diskon, rame kan? Toko yang mahal, sepi. Coba lihat Anda ke mall. Anda pergi ke konter jam tangan yang mahal, konter tas yang mahal, konter baju yang mahal, sepi. Saya lebih nyaman tempat yang sepi itu. Sebaliknya, konter baju yang murah yang diskon, rame diserbu orang. Ini salah satu mental yang membuat banyak orang susah kayanya. Kenapa? Ikut jalan umum, ikut jalan orang rata-rata. Kenapa? Melihat, oh itu banyak yang di sana, sehingga itu benar. Sementara yang sini hanya sedikit. Ini salah. Nah, ini yang membuat orang jadi susah kayanya. Ikut yang umum, ikut yang banyak. Akhirnya apa? Anda terjebak di zona rata-rata, di zona umum, atau mungkin di bawah umumnya. Karena Anda ikut mereka yang banyak itu susah, Anda pun ikut susah. Tidak mau menoleh ke jalan yang sedikit, tidak mau menoleh ke jalan yang enak itu. Lucu kan? Ada jalan yang enak, ada jalan yang sepi, ada jalan yang nyaman, tapi memilih jalan yang macet, jalan yang berkerumun, jalan yang full gitu. Nah, sekarang Anda yang menentukan. Apakah Anda mau memilih jalan kesuksesan, kekayaan yang orang-orangnya sedikit, yang orang-orangnya orang-orang eksklusif, orang-orang VVIP, orang-orang pilihan, ataukah Anda ikut jalan yang bukan jalan sukses, bukan jalan kekayaan? Yaitu apa? Jalan orang-orang yang padat, yang berkerumun, yang macet, yang banyak orang di situ, jalan orang rata-rata. Selamanya Anda hanya jadi orang kebanyakan. Padahal kalau Anda ingin lebih kaya, Anda harus masuk ke zona yang sepi tadi, zona yang jarang orangnya, dan di situ nyaman sekali. Mau jalan lewat jalan yang macet, Anda menikmati. Sementara ada jalan tol yang cepat, memang harus membayar, tapi lebih cepat sampainya, lebih nyaman, lebih santai. Anda naik kereta, kalau saya dulu naik kereta api ya, ketika masih sebelum pandemi, kereta api dari Surabaya ke Jakarta, saya naik kereta Argo Bromo Anggrek yang bisa buat tidur itu, hanya sedikit penumpangnya, satu gerbong hanya 2 orang, seingat saya. Yang lain biasanya penuh atau mungkin kurang, ada penuh sih, tapi nggak penuh ya biasanya. Kalau hari Sabtu atau Minggu saya pulang dari Jakarta itu penuh. Tapi kalau yang saya pilih yang gerbong yang sleeper itu, gerbong yang kelas premium itu, hanya biasanya satu gerbong hanya 2 atau 3 orang. Bahkan pernah saya sendirian, hanya saya aja. Itulah harusnya mental yang Anda tanam, mental yang Anda bangun, yaitu apa? Mau memilih jalan yang sepi, jalan yang di atas orang rata-rata. Itu kalau Anda mau kaya. Kalau Anda mau jadi orang biasa, ya sudah, nikmati aja hidup Anda sekarang. Nikmatilah berkerumun, nikmatilah bersama teman-teman yang rata-rata. Tapi kalau Anda mau kaya, Anda mau hidup enak, Anda berpindah ke jalan yang sepi, tapi nyaman, lancar, dan penuh dengan kenikmatan. Sadari ini dan resapi. Salam dari saya, salam sehat, salam cerdas, salam kaya. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.